itu adalah dua yang satu ini adalah memang merasa memiliki Israel, ini tanahnya mereka, yaitu orang-orang Yahudi ini kan merasa ini tanahnya mereka, ya kan? Dan itu juga atas legitimasi dari Inggris yang pernah menjajah atau mengkoloni tanah ini. Sementara orang Palestinanya kan tidak pernah berjuang untuk kemerdekaannya Palestina. Mereka di bawah koloni Inggris. Dan orang Palestina, orang-orang penduduk Palestina sebelum orang Yahudi adalah orang Yordania, orang Mesir, orang Turki, orang Lebanon. Mereka berbahasa Arab, jadi mereka tidak punya bahasa sendiri. Dan mereka tidak punya satu kesamaan etnik. Nggak ada kesamaan etnik, budayanya juga budaya negaranya mereka masing-masing, bangsanya mereka masing-masing, beda dengan orang Yahudi. Satu budaya, satu agama, satu bahasa. Bukan itu sebenarnya tujuan akhirnya, Pak. Bukan untuk membentuk suatu bangsa Palestina yang merdeka. Yang mereka mau itu sebenarnya adalah eksistensi Israel atau eksistensi Yahudi musnah dari muka bumi ini. Sebenarnya itu, Pak Paul. Iya, betul. Itu sebenarnya. Bukan jadi isu yang dibawa ke dunia internasional puluhan tahun itu bukanlah untuk bagaimana menciptakan kesejahteraan dia bisa hidup bersama koeksistensi dengan orang Yahudi di satu tanah yang ini ya, yang sama-sama memiliki hak dan kebebasan dan kemerdekaan yang sama, tetapi bagaimana isu ini sebagai proksi yang tadi Pak Paul katakan, proksinya dari sebelah itu untuk memusnahkan Israel, memusnahkan orang Yahudi dari muka bumi ini. Itu sebenarnya, Pak. Jadi kuncinya simple sebetulnya. Bang Ardo. Oke, Pak Juki, Suara. Jadi tolong jadikan co-host. Suara asli. Ya, jadikan Tadi co-host. beberapa kali mental Bang Ardo nggak bisa masuk. Ya. Mungkin internet saya lagi lemot tadi. Ini Bang Ardo kan pakai wifi kan? Bang Ardo pakai wifi Pakai ya? wifi, aman Pak Paul. Oke, aman ya. Makasih Pak Lanjut. Cipang. Ya, Lebah Madu tolong jadikan co-host juga supaya bisa bantu semua. Oke. Raja Uti sama Lebah Madu ya, tolong jadikan co-host. Lanjut, siapa lagi nih? Octavianus Tambunan, lanjut. Suaranya belum itu Bang Octavianus. Bentar ya. Oke, sekarang dibuka Bang Octavianus. Halo, shalom Pak Paul, shalom teman-teman. Halo. Saya ikut senang Pak Pastor Paul bisa kuliah di Haifa gitu. Aduh, menyenangkan sekali. Saya punya semacam bos lah seperti Pak Pastor Paul ya. Semacam ya, saya sangat bangga lah punya bos seperti Pastor Paul yang bisa kuliah di Haifa gitu. Jadi saya pengen nanya nih Pastor Paul, kalau Haifa Southern Israel ya? Nah, Haifa itu, saya kalau dari Tel Aviv jalannya ke utara. Oh, udah dekat Lebanon. Libanon, iya betul. Jadi tapi kan saya tunjukkan di awal tadi, saya kan berdiri di atas di puncaknya Haifa di kampus. Nah, di depan saya itu Libanon. Oh iya. Di depan saya itu ada kota, itu kota Haifa. Nah, lanjut ke sana terus itu kelihatan Libanon di sana. Cuman tadi awannya tebel banget sore ini tadi ya, awannya tebel. Kalau nggak ada awan, itu kelihatan tuh Lebanon tuh kelihatan dari sini. Jadi kalau dengan Arab Palestina lebih dekat ke West Bank atau Gaza? Kalau Palestina di bawahnya sih kalau tadi saya menghadap ke Lebanon, berarti Palestina kan di belakang. Iya di selatan ya. Iya. Iya kan? Iya kalau saya baca Instagram tuh ya sering diserang tuh Southern Israel gitu, diserang oleh Hamas gitu. Tapi memang jadi memang Iron Dome itu seperti kelambu gitu, melindungi seluruh negara Israel gitu. Memang betul-betul canggih gitu. Kalau di Haifa sendiri ada fakultas hukumnya nggak Pak Paul? Ada fakultas. Tadi kan saya lihat nggak tadi di videonya? Saya bilang ini Faculty of Law, saya bilang begitu kan? Oh iya.
Tapi Fakultas hukumnya di sini cukup unik karena mereka belajar bukan cuman belajar hukum Harvard, mereka punya hukum dari Harvard, ya kan, kiblatnya, tapi mereka belajar hukum Islam dan hukum Yahudi. Oh, jadi bagus ya, tetap karena ketika mereka secara umum mereka menggunakan hukum yang internasional, hukum di Israel itu hampir sama dengan Eropa, hampir sama. Kecuali kalau dia memilih saya mau pakai hukum Yahudi. Saya mau dihakimi dengan hukum Yahudi, atau dia orang Islam, saya mau dihukum dengan cara Islam. Oh, gitu. Ya, tapi kalau dia konfliknya adalah antar etnik atau antar agama, nggak bisa milih dia. Dia harus dihukumi dengan hukum nasional. Kan bisa kan, karena mereka Islam kan, ruwet sekali kan, orang-orang Islam di sini kan radikal, nggak kayak orang Islam di sini mah belum apa-apanya ya, masih cemen-cemen begitu. Kalau di sini radikal, kalau bilang Islamnya ngeri sini. Sementara kalau asli Arab Palestina ini kan sering banget tuh masuk bekerja di negara Israel, di negara Israel. Mereka punya kartu pas boleh kerja, makanya heran. Ini aneh. Nanti kapan-kapan kalau saya akan besok mau sebentar ya. Oh, baterainya ini ya. Baterai saya mau habis lagi nih. Sebentar ya. Sebentar, saya live dulu yang satunya. Oke, saya live dulu supaya jangan terlalu berat ya sebenarnya. Mungkin karena terlalu berat. Sebentar ya, mana tadi hotspotnya saya matikan. Oke. Ya, oke, udah ya. Itu sudah saya matikan. Mudah-mudahan nggak terlalu berat ya. Ya, lanjut Pak Venus. Jadi tadi kan saya tunjukkan, ya kan? Ya. Lanjut. Jadi betul, jadi kalau asli Arab Palestina memang betul-betul nggak tahu terima kasih gitu loh, Pak Paul. Oh ya, tadi saya mau bilang itu. Jadi sebenarnya itu sangat heran sekali. Itu sangat heran sekali. Mengapa orang-orang Palestina nggak mau integrasi aja? Aneh kan? Padahal mereka kalau integrasi saja, mereka diperlakukan dengan sama loh. Nggak diskriminasi loh. Orang-orang Arab di sini banyak yang jadi jenderal. Iya. Arab loh, Arab Islam bisa jadi jenderal. Ada orang Yordania jadi menteri, ada orang Palestina, dia bisa jadi menteri, duduk di Senat jadi senator. Nah, jadi intinya sebenarnya kan Hamas ini kan yang apakah ada penjajahan terhadap Palestina? Sebenarnya nggak ada, itu bukan penjajahan, itu adalah yang satu ini adalah memang merasa memiliki Israel, ini tanahnya mereka, yaitu orang-orang Yahudi ini kan merasa ini tanahnya mereka, ya kan? Dan itu juga atas legitimasi dari Inggris yang pernah menjajah atau mengkoloni tanah ini. Sementara orang Palestinanya kan tidak pernah berjuang untuk kemerdekaannya Palestina. Mereka di bawah koloni Inggris. Dan orang Palestina, orang-orang penduduk Palestina sebelum orang Yahudi adalah orang Yordania, orang Mesir, orang Turki, orang Lebanon. Mereka berbahasa Arab, jadi mereka tidak punya bahasa sendiri. Dan mereka tidak punya satu kesamaan etnik. Nggak ada kesamaan etnik, budayanya juga budaya negaranya mereka masing-masing, bangsanya mereka masing-masing, beda dengan orang Yahudi. Satu budaya, satu agama, satu bahasa. Entitinya jelas. Jadi orang-orang Palestina ini sebetulnya kalau dia kembali ke negaranya mereka masing-masing sebenarnya nggak ada masalah, atau mereka berintegrasi harusnya, atau seperti sekarang saja sudah kita jalan masing-masing aja. Kalian ada di Gaza, kami ada di sini, karena jumlahnya cukup sebetulnya jumlahnya itu cukup. Karena nggak banyak orang Palestina itu nggak banyak, warganya itu nggak banyak. Mereka tinggal aja di Gaza, dan orang-orang Yahudi sesuai dengan tanah perjanjian itu sebetulnya lebih dari cukup. Tapi karena mereka terus bikin masalah terus, terakhir kan Yasser Arafat sudah menerima pembagian, tapi kan terus dibunuh Yasser Arafatnya kan. Karena memang sebetulnya di situ ada politik. Tanah ini menjadi proxy war-nya Barat sama dunia Islam.
Itu masalahnya. Itu kata kuncinya adalah proxy war yang kemarin kita belajar Pak Tobin bilang proxy itu ini Timur Tengah ini menjadi proxy war dunia Islam dengan Barat karena waktu itu kan apa namanya ada isu komunisme apa segala macam sudah selesai jadi proxy warnya di sini. Wah ngeri itu. Betul. Jadi kalau populasi asli Arab Palestina sendiri lebih sedikit gitu ya Pak Paul ya? Wow, sedikit banget. Oh, saya kira tuh membludak gitu populasi mereka gitu. Enggak, dikit kecil aja, sedikit. Karena mereka kan punya keluarga, mereka banyak keluar dari ini ya, ada yang pergi pulang ke Yordania, ada yang pergi pulang ke Turki, mereka bukan orang sini. Jadi dulu ini kan kebetulan itu udah saya tulis juga kalau nggak salah di buku saya Khilafah Terakhir ya, ada di bagian mana saya lupa. Itu saya tulis dulu sini ada yang namanya Pan Islam atau Pan Islam ini sebetulnya orang Lebanon, orang Turki, sama Arab Palestina. Nah itu waktu itu mereka dijanjiin sama Inggris ya kalau mereka mau mengkhianati para chefnya mereka untuk jangan berpihak sama Jerman, maka akan dijanjikan Palestina itu kan akan dilepas. Nah, tapi orang-orang Inggris juga janjiin kepada orang Yahudi, kalau mereka berhasil melobi Amerika untuk ikut perang, ya maka dijanjiin tanah ini, tanah ini sekarang ini. Jadi ada dua kaki. Inggris waktu itu jadi dua kaki, jeder dan tidak bisa memperbaikinya. Waktu itu masih Liga Bangsa-Bangsa, ya, The Nation League, United Nation dulu namanya ya, Liga Bangsa-Bangsa. Halo, suara saya bagus, Bang Ando? Bagus Pak Paul. Bagus Pak Paul. Bagus. Oh YouTube ini saya mati ya? Bagus Pak. Oh ini saya mati nih, pantesan. Jadi begitu ceritanya. Jadi waktu zaman LBB itu ya, waktu Perang Dunia Kedua ya, berarti mereka sempat di backup Jerman juga kalau Arab Palestina ini ya zaman. Ya ini urusannya gara-gara Jerman. Urusannya gara-gara Jerman. Iya, kalau sekarang backup mereka RRC Rusia korup itu kan aliansi komunis gitu kan? Ya. Maksudnya gimana maksudnya? Kalau sekarang backup mereka tuh lebih kepada patokannya tuh kepada Rusia Putin, Vladimir Putin, itulah backup mereka tuh, Hamas-Hamasnya mereka tuh. Kalau zaman dulu mungkin mereka ada urusannya ya, itu Putin segala macam nggak ada urusannya. Belum, Putin nggak banyak hubungan dengan orang-orang sini, nggak ada urusannya. Tapi kalau Hamas itu adalah afiliasinya itu ya, Hizbullah yang di Iran itu ya. Oh, ya. Afghanistan sama didukung, dibiayai oleh Iran, Syiah. Makanya heran kalau orang-orang Indonesia ya ngaku-ngaku saudaranya Hamas segala macam. Berarti kalian Syiah. Karena Hamas itu bentuknya Syiah. Aneh kan? Nah, karena Hamas itu dibiayai oleh Syiah. Hizbullah itu juga Syiah. Hizbullah yang di Lebanon itu kan sama kan? Iya, di Lebanon ya. Tapi walaupun begitu 50-50, kalau Lebanon kan masih 50-50, orang Kristen di Lebanon juga 50% di sana. Kalau orang Islamnya, iya gitu. Buat saya itu cukup aneh, bahwa mereka itu munafik jadi sebenarnya. Mereka itu munafik karena orang-orang Islam. Nah ini jadi paper saya ya. Ini salah satu paper saya. Nanti saya kalau sudah selesai presentasi nanti saya cerita di sini. Bagaimana politik Islam di Indonesia yang dikaitkan dengan Hamas itu kan. Untuk politik, nah ini saya angkat ke sini ya, nanti. Wah itu bagus sekali nanti. Semoga saya boleh bikin ininya, semoga saya boleh bikin videonya. Jadi waktu presentasi nanti saya akan tunjukkan ke kalian. Semoga ya, semoga boleh bikin presentasinya, semoga. lanjut lagi. Anak-anak pemudanya Arab Palestina tuh usil-usil tuh Pak Paul tuh, orang-orang Yahudinya dikejar-kejar lah, diapain lah tuh, usil. Saya kira tuh membludak gitu jumlahnya, hanya seupil gitu ya jumlahnya Arab Palestina gitu ya. Mereka jahil bebal gitu Pak Paul. Kadang-kadang mereka gangguin orang Yahudi sedang jalan, sedang keliling-keliling gitu digangguin oleh pemudanya asli Arab Palestina gitu kan. Saya juga
Saya pikir mereka banyak gitu, tahu cuma seupil jumlah asli Arab Palestina kan gitu. Lanjut. Oke, Pak Paul, warga Pak Paul, Palestina. saya mau sedikit ini konfirmasi Oke, aja silakan. Pak Paul. Jadi Lanjut. begini Pak, sebenarnya kalau saya sih ya tahu sedikit-sedikit lah mengenai sejarah Israel ini ya. Jadi seingat saya ketika Inggris membagi dua wilayah itu dengan ya mungkin dengan PBB pada waktu itu ya, di tahun 1948 ada resolusi untuk membagi wilayah itu, sebagian diberikan kepada yang sekarang ini keturunan Yahudi yang membentuk negara Israel, bagian lagi diberikan kepada keturunan Arab. Tetapi pada waktu itu Israel menerima resolusi PBB tersebut, tapi negara-negara Arab itu menolaknya. Kemudian kelima negara Arab itu menyerang negara Israel. Kemudian ketika mereka menyerang negara Israel, mereka menyuruh penduduk yang warga Arab yang ada di wilayah yang dibagi itu ada dalam wilayah orang Yahudi untuk segera menyingkir. Kenapa? Agar lebih mudah bagi mereka itu membantai orang Yahudi gitu pada waktu itu. Tetapi pada perang tahun 1948 tanpa disangka-sangka akhirnya Israel malah menang gitu ya. Malah luas wilayahnya bertambah. Nah, pada satu sisi ketika Arabnya menolak, Israelnya menerima, kemudian terjadi perang, akhirnya Israel dapat wilayah lebih banyak. Nah, itu salah siapa ya? Salah orang-orang Arabnya sebenarnya. Salah orang Arabnya, betul. Iya, kenapa tidak menerima resolusi yang ditentukan oleh PBB gitu? Jangan sekarang mereka minta itu supaya kembali ke garis batas tahun berapa? Tahun 48 itu loh. Kenapa waktu itu Arab tidak mau menerima yang kelima negara ini, dan mereka sengaja memang mau meniadakan keberadaan bangsa Yahudi di wilayah itu atau bangsa Israel di wilayah itu, Pak Paul gitu. Itu akar permasalahannya sebetulnya. Jadi secara historis ya memang tidak pernah ada yang namanya yang bangsa Palestina sekarang. Bangsa Palestina sekarang itu bukan berarti bangsa Filistin yang ada di Alkitab, bahasanya juga nggak ada kan. Bangsa Filistin itu kan keturunan Yunani sebenarnya, dan itu sudah musnah etnis itu gitu. Jadi yang sekarang itu yang ada di situ tuh ya seperti yang Pastor Paul katakan tadi, orang Turki, orang Yordan, orang Mesir, orang Libanon, orang Arab, yang bangsa campuran juga sebetulnya Pak Paul. Jadi sebetulnya kalau saya melihat, kalau mereka memang berpikir untuk kesejahteraan bangsa Palestina, bukan itu sebenarnya tujuan akhirnya Pak, bukan untuk membentuk suatu bangsa Palestina yang merdeka. Yang mereka mau itu sebenarnya adalah eksistensi Israel atau eksistensi Yahudi musnah dari muka bumi ini. Sebenarnya itu Pak Paul. Iya, betul. Itu sebenarnya bukan, jadi isu yang dibawa ke dunia internasional puluhan tahun itu bukanlah untuk bagaimana menciptakan kesejahteraan, dia bisa hidup bersama, koeksistensi dengan orang Yahudi di satu tanah yang ini ya, yang sama-sama memiliki hak dan kebebasan dan kemerdekaan yang sama. Tetapi bagaimana isu ini sebagai proksi yang tadi Pak Paul katakan, proksinya dari sebelah itu untuk memusnahkan Israel, memusnahkan orang Yahudi dari muka bumi ini. Itu sebenarnya Pak. Jadi kuncinya simpel sebetulnya. Mereka bukan berjuang untuk kemerdekaan, tetapi bagaimana supaya Yahudi itu musnah. Kalau bisa Yahudi itu diusir ke laut gitu, atau disuruh kembali ke Eropa. Itu sebenarnya Pak. Jadi kalau dikatakan bahwa Palestina tidak merdeka loh, jadi tahun 1988 itu apa gitu? Sudah punya kursi di PBB juga, tapi mereka tetap menuntut kemerdekaan lah. Kemerdekaan dari mana? Apakah kemerdekaan orang Palestina itu harus disertai dengan musnahnya Israel? Kan itu yang jadi pertanyaannya, Pastor Paul. Silakan Pastor Paul. Pak Rajauti, saya tambahin dikit ya. Itu Silakan, kan mereka kan udah ada agreement ini two state solution. Nah, masih mereka tetap nggak terima kan? Israel itu diserang-serang. Si Buya Syakur aja bilang Israel ini dikelilingi nama negara-negara Arab, tapi nggak pernah menang. Jadi sekarang gimana? Negara-negara Arab ya, kalau kita lihat sekarang ya, mereka meninggalkan Palestina, Pak. Mereka berbalik buka hubungan dengan Israel. Jadi Palestina ini belakangan ini pelan-pelan ditinggalkan oleh negara-negara Arab. Soalnya negara-negara Arab ini udah realize, udah buka mata. Ini orang Palestina ini
bukannya minta kebebasan yang tadi Pak Rajauti bilang. Mereka cuma tujuannya ini cari kacau supaya Israel ini dibenci seorang seluruh dunia, dipush seperti orang pemerintah si Ayatollah ini bilang katanya kita mau push Israel ke laut, mau memusnahkan Israel. Itu tujuan mereka. Ya kan, tapi kalau solusi two state nation itu kan udah disetujui dari zamannya si Yasser Arafat. Jadi memang benar yang Raja Uti tadi bilang benar, tujuannya mereka ini cuma mau koar-koar doang, maunya Israel dimusnahkan, ya kan, bukan minta kebebasan. Makanya Indonesia ini blow on banget bilang katanya untuk mengurangi penjajahan. Siapa yang menjajah? Nggak ada yang dijajah. Ini udah two state solution. Mereka semua udah merdeka hidup sendiri-sendiri kok, ya kan. Nah,